for you ya, kamu pakai bendera Swiss lagi ya, malu-maluin aja. Asli kau ya lulusan hukum atau lulusan Kempinski? Lu pikir Gostes, Perek, LC gitu? Hah? Jangan macem-macem kau. Penghinaan ini sudah keterlaluan ya. Hasil nggak usah ditanggepin, nggak ada otak Rusaknya gitu. Komal-Komal ini karena otak yang rusak. Ya, karena ajakan-ajakan yang rusak, framing-framing yang rusak. Ya, Zanzabella, Raffi, kompor Ya kalian. itulah yang menciptakan sumber framing rusak gitu yang harus disalahin. Anda yang melebarkan framing, Raffi, Anda yang melebarkan framing. Orang kalau nggak bakal merebang framing lah, kalau orang salah ngaku salah, salah dibener-benerin gimana? Ngok. Ya kalau narasi itu ya dilawan dengan narasi. Kalau strategi dilawan dengan strategi. Gue usah lawan pakai salto. Kau ini pentol korek tahu nggak? Emang Bikin selama ini kompor narasinya kamu nih. Gue lawan pakai kamu salto, Lex. kamu melawan kamu nih kalau mau demo melawan narasi silahkan, melawan aksi dengan aksi silahkan, bukan ngomporin Ada banjiro. Sansabella itu keluar-keluar mulu Sansabella. Coba keluar-keluar di room kita kalau berani lu. Tadi ada si Lambe Julid itu, kemudian begitu saya stick toh, lalu di profit di privat itu, Kasil ke mute itu, Kenapa? ke mute nggak itu. Jadi tadi itu Lambe Julid, lalu VT-nya langsung saya stick, kemudian langsung di privat. Aku ini enak lah ada Sansabella sini. Kamu harus mempertanggungjawabkan selama ini ya. Gua cari lu selalu ngomong SDM kita rendah. Mulut lu yang rendah, sama hidung lu. Paham kau? Naiklah kau Sansabella, naik. Aneh loh, nggak bisa menjaga harga diri nilai kamu sendiri seorang pengacara kok. Lawan kau saya Sansabella, lawan kau. Saya Lihat ini- dulu, saya ini Sansabella. di koma. Lawan kau saya Sansabella. Saya ini di koma dari tahun 2022 ya. Dan saya selalu memberikan edukasi hukum. Namun si Raffi masuk dari sini ke sini, Raffi. Sok ngartis ya kamu ini. Ya karena kan gua doang yang berani menentang, sisanya udah kayak dicucuk menghalalkan hidungnya. segala cara. Saya Akhirnya bolong hidungnya dicucuk. saya tipikalnya tidak akan membantah orang Sepakat ketika kalian, saya tidak disenggol. sepakat. Ini Kayak gimana? perempuan betul, Raffi. Senang, kayak gitu. Kasihan sekali nasibmu, Raffi, ya Allah. Raffi, tidak kau akan berubah pernah banget membantu Raffi. bersenggol Bukan Raffi yang aku tipikal kenal saya. dulu Raffi. Ternyata kau begitu doang. Ternyata begini, keluar aslinya ya Allah. Maafin dosa-dosa Raffi ya Allah. Maafkan dosa-dosa Raffi ya Lu Allah. harusnya syukur dikenal sama gue Raffi. Tampang aja beda lu sama gue. Amin, 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 amin. Maafkan dosa-dosa Raffi ya Allah. Ya Allah, maafkan. Mana tuh Sansabella naikkan? Amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin, amin, amin. Jangan kok sok-sok jago di situ. Jamu kok. Bukan so apa ya, pikirannya tuh loh kotor kali gitu. Mencoba mengadu domba orang itu kotor, Rapi. Kok adu Tahu nggak? domba lagi? Lu tanya Kamu aja orang provokasi, yang mau secara ini, mau fisik. itu. Secara fisik ya Kasian kamu itu. lawan itu. Sil itu perempuan Raffi. Saya tanya kok. Secara ilmu pun itu kau jauh di bawahnya. Kok sok pintar kau selama ini ya? Fakta Apa kamu bilang? buktikan aja. Apa kamu bilang, Kak Botak? Fakta buktikan aja. Aku bilang botak. Udah nggak usah ditanggapi komentar di bawah. Jadi Kasih naik Sansabella juga sekalian sama Ani tuh, Ani pembantu itu. Kasih naik. ya saya turun boleh, kalau mereka mau naik saya turun. Jangan kau Ani berani-berani selama itu kata pembantu, kita kayak SDM macam. rendah, SDM rendah. Naik kucing kau. Ayo, gini aja deh. Saya turun nanti biar gantian. Nah, yang bilang Ani pembantu tadi, tunjukin rekeningnya coba sini. Bu Ani naik, tunjukin rekeningnya. Dede, yang Ayo, namanya berani nggak Bu Ani naik Bu Ani? Pembantu aja nggak usah. Iya, berani nggak? Tunjukin Dia rekening. Raffi ini menjilat ludahnya sendiri, ya kan? Tunjukin rekening lo. Berseberangan. Selain menjilat ludahnya sendiri, dia penjilat. Iya, tunjukin dong. Tunjukin rekening lo. Kalian saling Nggak perlu mengejek, aja. ya. Ayo Pak Picu ya, Pak Picu takut Pak Picu rekeningnya. Kalian saling Ya. membual. Kau Aduh, diejek kasihan Bu orang. Ani, Bu Ani ngejek kamu, sekarang menjilat ludah sendiri. Kasihan banget ternyata kalian itu semua ya.
Saya menyesal pernah kenal kamu, Raffi. Ya, itu aja. Os, makasih Os. Ladusing nanti saya WA, makasih. Gue juga nggak bersyukur juga kenal sama Kasil. Botak lu. Turun. Lah mana tunjukin rekening lo sama Bu Ani dulu, jangan kabur dulu. Ya ampun. Yang ngatain pembantu Bu Ani, coba Bu Ani mau naik nunjukin rekening. Ya ampun, nggak berani. Ternyata omong doang ngatain pembantu orang tapi nggak berani. Ya buat apa ngadu rekening bang, gak ada guna. Lah dia katanya pembantu. Jangan ngina-ngina profesi orang bang. Emang dia menghinanya di mana? Lah pembantu lu dibilang tadi. Apakah pembantu itu menghina? Oh menghina lah. Ngapain bobo profesi di dalam suatu diskusi? Ya, sejak kapan kata-kata pembantu itu menjadi kalimat hinaan bang? Ya itu lu ikutin kata-kata itu. Makanya dibilang botak aja dibilang itu adalah bukan pembulian walaupun itu botak tadi. Lu ikutin kan? Lu setuju nggak? Gak pernah gua ngomongin lu botak. Ya nggak, lu setuju nggak? Kalau ada orang botak dikatain botak itu adalah bukan suatu bentuk penghinaan. Lu setuju nggak? Iya iyalah, karena kan fakta. Kecuali dia gondrong. Nah ini berarti besok ada PSK dibilang jablay jangan ada yang marah tuh. Loh, ya ngapain dia marah? Kan memang ini apa faktanya begitu kan? Astagfirullahaladzim. Banyak-banyak belajar lah nak. Nah, kan ini kan ngomongin fakta bang. Kalimat hinaan itu kan kalimat yang tidak sesuai dengan fakta. Nah belajar lagi penghinaan itu apa? Iya. Coba, gimana coba bang? Penghinaan dengan fitnah itu beda, striker. Menghina itu yang bagaimana bang? Ilmu gue terlalu mahal, striker. Sama, ilmu gue juga terlalu tinggi masalahnya bang. Kan gue nggak nanya juga ke lu. Ya sama, aku juga nggak nanya. Nah lu tadi nanya. Hah? Lu tadi nanya. Ya sama, aku juga nggak nanya. Saat ini gue nggak nanya. Lu tadi nanya. Enggak, gue nggak nanya. Memang nggak nanya, cuma ngetes doang. Nah, itu. Jadi begitu. Jadi aksi damai itu bukan untuk membuat kericuhan. Biasalah pemerintahan itu namanya didatangi oleh masyarakat, ya kan? Aksi, orasi, menyampaikan aspirasi. Ya, emang kenapa ya? Siapa yang melarang? Nggak ada yang bisa melarang. Kan dibolehkan. Undang-undang juga membolehkan. Nah, yang menggiring opini bahwa bakal adanya kericuhan lah segala macam, nah itu yang patut dipertanyakan, ada apa? Apa sih ini orang mau gua kalau udah ngomongin fisik. Damai gimana? Pengennya bermaksud untuk merendahkan orang lain sekalipun itu dianggap benar. Lagi koordinator Coba dong, jelasin dulu dong apa yang dituntut dalam aksi itu. Jelasin dulu. Yang dituntut dalam aksi adalah penangguhan untuk Niki. Nah sekarang tinggal gue tanya ke lu pemahaman tentang penangguhan penahanan ini apa syaratnya yang lu tahu? Loh, itu kan salah satu juga untuk mendorong. Kenapa enggak bang? Namanya orang berusaha. Apa salahnya? Aspirasi itu kan boleh saja disampaikan. Ada memang salah satunya buat pendorong itu dari masyarakat buat penangguhan dikabulin. Loh, kenapa enggak? Buktinya aksi yang dilakukan untuk Lembang. Nah, biar kita dengar Bang Leonardus. Bang Leonardus, silakan Bang Leonardus. Gimana kalau dia menuntut keadilan agar keadilan tegak lurus, Bang Leonardus. penangguhan penahanan? Ntar kalau gue yang ngomong salah, mungkin Bang Leonardus bisa menjelaskan Bang Leonardus, terkait masalah penangguhan Bang Leonardus. Apakah bisa melalui aksi demo? Jadi gini ya teman-teman, yang dilindungi di dalam undang-undang itu kan hak menyatakan pendapat ya. Nah, hak menyatakan pendapat itu berkaitan dengan pemerintah. Sekarang pertanyaan saya, apakah lembaga pra-peradilan itu adalah lembaga untuk menyatakan pendapat?
Itu yang pertama harus dipahami dulu. Memang sebelum-sebelumnya sudah banyak aksi-aksi yang dilakukan seperti itu, seperti Sekjen PDIP dan segala macam. Tetapi pertanyaannya, apakah itu sebenarnya tepat untuk dikatakan sebagai hak menyatakan pendapat? Kalau menurut saya enggak. Tindakan membawa massa ke pengadilan dan segala macam itu tindakan mencoba mengintervensi proses peradilan. Makanya sebenarnya kalau di Indonesia diatur tentang contempt of court, orang-orang yang mencoba mengintervensi percobaan mencoba mengintervensi proses peradilan itu masuk ke dalam konteks contempt of court. Dan tindakan mengintervensi pengadilan itu sebenarnya nggak cuman kayak yang dilakukan Rasman apa segala macam, enggak. Membuat keributan di pengadilan, membawa massa ke pengadilan itu sebenarnya tindakan mengintervensi proses peradilan. Makanya secara general ya teman-teman sekalian, sebenarnya negara ini harus melarang perbuatan mengarahkan massa ke pengadilan dengan tujuan untuk mengintervensi proses peradilan. Itu makanya harus dipisahkan antara hak menyatakan pendapat itu dengan kaitannya dengan proses peradilan ya. Kalau nanti teman-teman menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah, itu fine-fine aja, karena kalau lembaga peradilan itu bukan untuk pengambilan kebijakan gitu loh. Tetapi peradilan itu adalah untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara. Makanya prosesnya yang ditunjukkan di persidangan di peradilan itu adalah pembuktian gitu loh. Kalau tidak setuju atau keberatan dengan putusan peradilan itu udah ada upaya hukumnya apa? Putusan tingkat pertama diajukan banding, putusan tingkat kedua diajukan kasasi, bahkan untuk putusan yang berkekuatan hukum tetap pun dapat diajukan upaya peninjauan kembali. Ini saya berbicara secara general ya, berbicara secara general, bukan case ini saja. Jadi begini, Karena saya sejujurnya nggak pernah setuju tindakan membawa massa ke lembaga peradilan. Saja, ya. Ada pekerja dari pemerintahan lagi bekerja, tiba-tiba masa datang menghentikan pekerjaan itu. Apakah itu tindakan intervensi? Sangat intervensi. Apakah itu tindakan makar? Jelas makar. Gimana? Pekerjaan. Apalagi itu punya pemerintah. Nah, kalau abang berkaitan larinya ke sana terus, ya kan, mengintervensi semua juga intervensi, bang. Bang Andre di mute dulu. Kalau hukum ini, bang, ya, kita masuk ke situ agar kita menegakkan keadilan, agar negara kita terjaga dengan baik, agar tegak lurus, agar hukum di negara Indonesia itu dua mata pisau, bukan seperti pisau dapur, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi kalau orang ingin menyampaikan aspirasi apa yang unek-uneknya ada, ya nggak ada yang larangan kok. Negara kita negara demokrasi, ada nggak aturan undang-undang yang melarang masyarakat untuk melakukan aksi, untuk menyampaikan aspirasi, apalagi aksi itu secara damai, bukan yang aspirasi itu digunakan untuk menghancurkan lembaga tersebut. Nggak ada, bang. Lah kan saya udah bilang, hak menyatakan pendapat itu diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan, tapi harus dipahami bang. Abang pakai istilah pemerintah aja itu udah nggak tepat abang arahkan ke lembaga peradilan. Abang harus tahu ya, kalau yang disebut dengan pemerintah itu cuman eksekutif bang. Kalau abang bilang pemerintahan itu baru masuk eksekutif, masuk yudisial. Kalau abang cuma nyebut pemerintah itu cuman eksekutif bang. Makanya saya bilang, kalau lembaga peradilan itu adalah untuk memeriksa dan memutus perkara, bukan untuk mendengarkan aspirasi. Iya, begini loh bang, aspirasi itu disampaikan, mau didengarkan, alhamdulillah, tidak didengarkan juga tidak jadi masalah. Lah kalau tidak didengarkan buat apa? Loh, Kalau udah tahu iya, tidak bakal didengarkan. Namanya juga gerakan kok, namanya juga aksi, kenapa memangnya? Kalau Apakah gua menjadi tidak suatu didengarkan norma untuk ketakutan? apa pertanyaannya? Apakah menjadi suatu larangan? Kan nggak ada. Makanya bang, saya bilang bang, saya itu nggak cuma di case ini doang, di semua perkara. Lembaga peradilan itu untuk memeriksa dan mengadili perkara, bukan untuk mendengarkan aspirasi. Kalau mau mendengarkan aspirasi, itu disampaikan ke lembaga pemerintah, dibilang eksekutif. Kalau berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, sampaikan ke legislatif. Eksekutif. Legislatif dong bang. Nah, ya itu kan berkaitan dengan pemerintahan. Kalau bagaimana dengan kinerja yang berada di pemerintahan?
Apa tidak boleh menyampaikan aspirasi? Apakah gua nggak boleh menyampaikan aspirasi apabila contoh nih ya, ada koruptor terbesar. Ternyata koruptor itu tidak diadili. Ya kan? Hanya diberikan hukuman 2 tahun. Boleh tidak masyarakat turun ya kan untuk meminta keadilan? Itu boleh-boleh saja, Bang. Artinya apa? Nah, ya sudah, Bang. dengerin, Berarti kan tidak ada larangan di sini, Bang. dengerin Nggak dulu, ada kan Bang. larangan di sini kan? Ini kan menyampaikan aspirasi, Bang. Kan saya bilang tadi, membawa Ya masa kan untuk meminta. abang mengkotak tadi, ya kan tidak boleh menyampaikan aspirasi segala macam. Sekarang saya ambil nih koruptor 3,5 tahun nih, berapa miliar nih, ya kan? Terus diadili cuma 3,5 tahun. Boleh tidak masyarakat menyampaikan aspirasi di PN? Bedakan antara konteks di situ berkaitan dengan keberatan atas putusan pengadilan dengan konteks untuk mengintervensi proses persidangan, Bang. Ini kan yang mau dilakukan adalah mengajukan aksi damai agar penangguhan penahanan yang dikabulkan, kan begitu kan? Tuh, ya bedanya sekarang, Bang. Aspirasinya aja udah begitu. Loh kenapa? Apa larangannya lo, Bang? Untuk menyampaikan aspirasi, kalau misalnya masyarakat ingin menyampaikan, ya kan, melihat dengan sosok Nikita Mirzani, kebetulan mereka juga mempunyai pandangan tersendiri, menyampaikan aspirasinya, toh mau diterima mau enggak juga kan nggak jadi masalah. Lu Kan ini kebayang nggak, aksi Bang? damai. Lu kebayang nggak, Bang, kalau itu dibiarkan? Kayak dulu kejadiannya Bupati Bangkalan, Fuad Amin, sampai persidangannya harus dipindah ke Jakarta karena dia punya massa. Kebayang nggak kalau itu dibiarkan terus-menerus? Ahok, Proses persidangan, proses Abang persidangan terlalu di jauh Indonesia. berpikir ya, Bang, sampai ke sana. Sekarang begini, Bang. Ya, Saya aku tanya, kasih Bang, ke ya. kamu, Kalau saya misalnya kasih ke kamu itu koruptor, perbandingan. Ya, saya kasih ke abang juga pandangan ini, ya kan? Kalau abang ngasih pandangan saya juga kasih juga ke pandangan ke abang. Sekarang ada koruptor sedang diadili dan dikasih hukuman cuma 2 tahun. Lalu masyarakat aksi di situ. Akhirnya dipindahkan jauh-jauh biar bisa lah kena putusan 3 tahun. Begitu kan? Sama aja kan? Beda, Bang. Jadi, Itu Bang, beda begini, Bang, konteks. jangan Yang pernah kotak-kotakan. kalau berkaitan dengan Jangan putusan pernah- pengadilan, kalau berkaitan dengan putusan pengadilan itu namanya eksaminasi, Bang. Kalau ini yang mau dilakukan kan mau mengintervensi dengan rame-rame di pengadilan supaya penangguhan penahanannya dikabulkan. Bedakan Nah, sama eksaminasi intervensi putusan, juga, Bang. Bang. Putusan yang diadili oleh namanya hakim itu mutlak, ya kan? Dan masyarakat intervensi. Lu nggak Bang, adilin begitu. Bang, ada Kok namanya abang eksaminasi intervensi? putusan, Bang. Sejak kapan? Di Putusan dalam itu bukan yang putusan sudah diketok oleh hakim, ya kan? Lalu masyarakat menyuarakan, ya kan? Itu bukan intervensi. Sejak kapan abang bisa mengatakan itu bukan intervensi? Itu namanya eksaminasi putusan, Bang. Putusannya dianggap tidak mencerminkan keadilan setelah dianalisis. Bedakan sama ini. Sama aja, Bang. Ini dianalisis oleh masyarakat, Sekarang ya saya kan? tanya ke kamu, Bang. Sekarang saya tanya, syarat Ini alasan belum dilakukannya sah. penahanan apa? Alasan dilakukannya penahanan apa? Salah satunya kan supaya tidak mengulangi tindak pidana. Nah, sekarang saya tanya ke kamu. Nikita Mirzani selama ini nuduh orang-orang nerima suap, dia bisa buktikan nggak? Kalau itu dilaporkan tindak pidana nggak? Gimana tadi kapan masuk? Gimana? Salah satu alasan dilakukannya penahanan itu adalah supaya tidak mengulangi tindak pidananya. Oke? Kamu boleh baca di semua undang-undang. Menuduh orang lain tanpa bukti menerima suap dan segala macam, itu tindak pidana enggak? Kalau menuduh tanpa bukti ya tidak pidana. Ya, sekarang pertanyaan saya, Nikita Mirzani melakukan itu enggak? Menuduh siapa? Kan ada buktinya. Jaksanya terima suap, ada buktinya. Kamu bisa mempertanggungjawabkan. Kamu bisa mempertanggungjawabkan. Lah, itu, Kan dia ada Bang. dasarnya. Inilah luas asal Jangan mengirim ini, opini Bang. seolah-olah tidak ada buktinya itu. Ya kan, Niki menyampaikan dan itu sudah disampaikan oleh Bang Fahmi, ya kan, sampai ke KPK kan. Apa buktinya? Coba saya tanya. Ada terima duitnya? Di situ. Dia punya bukti si A menyerahkan duit. Ada pergeseran duit. Loh, dia kan berdasarkan itu kan dia ada salah satunya pasti ada, Bang, orang-orangnya, ya kan? Siapa? Sebutkan namanya siapa? Nggak bisa, Bang. Saya sudah Itu mendengarkan rahasia, Bang. rekaman yang Sekarang diputar begini, di Abang saya pengadilan. tanya, ya kan? Kira-kira, Bang, siapa? Lu ada buktinya nggak? Enggak, itu berdasarkan tesis saja di bawah.
Kalau orang-orang udah gue siapin. Dah, Nggak Bang, mungkin gue yang namanya suap ini kan itu, keamanannya, ini kan menjaga keamanan dia. yang namanya suap itu menjaga keamanan apa? Orang dia udah nuduh di depan umum kok. Saksi itu dilindungi bang, bukan ditabur. Yang namanya suap itu ya konstruksinya si A memberikan ke si B pukul sekian, jumlahnya sekian. Dia putar di flash disk. Ada nggak di situ disebutkan? Loh, saksi melihat, mungkin saksi mengetahui, saksi merekam video di situ. Kita kan nggak tahu. Yang penting kan Ricky kan sudah mendapatkan itu dan Ricky meyakini bahkan PH-nya sudah meyakini. Apa yang kita harus gopek-gopek nyari segala macam. Cukup Itulah yang gue jelasin ke lu. Salah satu alasan penahanan itu adalah supaya tidak mengulangi tindak pidana. Loh, Itulah salah satu alasan dilakukan keluarganya penahanan. menjamin, nggak usah takut bang. Keluarganya menjamin segala macam, menjamin kok, ya kan? Kalau dia ingin mengulangi tinggal tangkap lagi kan begitu. Ini kan negara hukum, santai Ya aja. berarti itu sama aja kayak ngerjain penyidik. Masalahnya yang abang bilang tadi itu, yang dibilang ada tanda bukti segala macam itu ada. Nggak mungkin bang seorang pengacara, ya kan, berani melaporkan apabila Nah, kalau dirimu bilang ada apa? Coba sini mana? ya nggak bisa. Yang tanya nggak bisa itu pasti rahasia barang itu. Nggak mungkin dijabarkan di medsos. Bang, kalau bilang rahasia seharusnya nggak keluar-keluar dulu di media. Betul. Laporin langsung ke KPK. Ya, itu kan sudah dilaporkan. Ya kan keluar-keluar dulu, minta maksa hakim suruh mutar flash disk. Setelah diperdengarkan juga nggak ada, yang ngomong orang lain, yang dituduh memberikan suap sih itu. Ya kan, ini kan sudah dikirim ke KPK, sudah diterima. Lu denger nggak yang dia ngomong? Kenapa badan lu nggak dibenerin? Lu kan udah dapat duit banyak. Itu tindak pidana loh. Dia menuduh seperti itu di depan umum. Ngomongin siapa? Jaksa. Ini kita Mirzani kan nuduh jaksa begitu. Loh, itu kan di dalam persidangan. Bukan. Di luar persidangan. Loh, itu di dalam persidangan kan? Bukan, itu di luar persidangan. Jaksanya di belakang dia. Persidangan kan? Bukan, itu di luar persidangan. Jaksanya di belakang dia terus dia. Orang Nikinya jadi ada di rutan kok. Dah, Gini ceritanya di luar persidangan. Apakah di dalam mobil kejaksaan jadi jerit? bukan lagi jalan terus dia lihat ke belakang. Ya itu di lingkungan persidangan. Lah, di lingkungan persidangan. Lu tahu nggak persidangan itu apa? Persidangan itu kalau udah dibuka sama hakim, itu Di namanya persidangan. lingkungan, ya kan di lingkungan persidangan tapi kan. Bedakan Pengadilan. lingkungan persidangan Bedain sama pengadilan sama persidangan. Aduh, Bedain pengadilan sama persidangan, striker. Ya di lingkungan pengadilan lah, gue ikutin kata Bang Raffi. Lo di lingkungan pengadilan kan? Kenapa ya? emang lu kira Berarti di lingkungan di luar pengadilan persidangan. bebas ngomong apa aja? Kagak. Emang kenapa memangnya? Ya tinggal laporkan saja kalau memang itu merugikan. Ya makanya dia ditahan supaya tidak melakukan tindak pidana lagi. Itu loh, saya tuh sedang mengajak kamu berlogika. Alasan dilakukan penahanan itu salah satunya Tadi supaya ngajak tidak kamu berlogika bang. Abang mengatakan intervensi terus. Saya ketawa sebenarnya. Abang kan yang pernah debat sama saya ngomong S1 Erlangga, S2 Erlangga kan? Iya, karena kamu nanya kelulusan dari mana. Saya kasih tahu lulusan Karena saya abang dari sendiri mana. ngomongin ya kan, kamu jangan berasumsi. Terus saya tanya, dakwaan itu asumsi bukan asumsi. Terus abang ngapain ngomong masalah asumsi? Saya dakwaan itu bukan asumsi karena apa Loh, kan didasarkan kamu yang pada. mengatakan, kamu bilang asumsi waktu itu. Nah, yang ngomong dakwaan asumsi siapa? Tuh, astagfirullahaladzim, lupa dia. Itu jelas-jelas striker itu yang sering ngomong dakwaan asumsi. Kalau Bang, Iya bang, orang ya tetap jelas dia ngomong itu asumsi juga. ya Allah, nggak pernah Bang Leon itu ngomong saya gitu. nggak pernah ngomong dakwaan asumsi. Jangan ngawur kamu. Inilah Putar lupa. rekamannya, putar rekamannya. Begini, habis itu ada kabur. Dah, Ya Allah, apa sih striker, lu jangan diskusinya yang mau ya Allah model begini sih lagi striker. bukan. Gitu loh. Lu Saya kalau ngomong bisa lulusan kalau lu karena- bisa menuduhkan karena waktu itu seseorang, lu lu nanyain tunjukkan. lulusan dari kampus mana. Makanya gue jelasin gue S1 S2 Erlangga. Iya, karena lu ngomong masalah asumsi, terus gua tanya, Kagak bang, pernah gua bilang dakwaan asumsi, lu jangan asal apakah ngomong. dakwaan itu bukan asumsi? Ya asumsi juga. Terus gua bilang, kalau nggak sama-sama asumsi, kata gua, ngapain lu ngebatasi orang lain untuk berbicara? Gue nggak pernah ngomong dakwaan itu asumsi.
Sumpah apa lu? Aduh, Di lu just lu ngomong di room siapa lagi itu ya? gua selalu ngomong dalam Basi. perkara pidana itu berlaku Ya, asas masalahnya dia praduga yang tidak ngomong kok. bersalah. Sekarang dia ngeles lagi. Puter videonya, Ya, puter lu buktikan videonya. aja bang, lu buktikan aja kalau Bang Leon ngomong begitu, kenapa harus sumpah demi apa? Kan lucu banget gitu tuh. Kan lu yang nuduh. Makanya lucu, intervensi lah segala macem lah, nggak boleh kesini lah, nggak boleh ke situ lah, lucu. Ini negara demokrasi bos. Lo menyampaikan aksi di mana juga, menyampaikan aspirasi juga nggak ada larangan. Ya Betul. coba lu aksi, enggak lu coba Kalau negara kita, negara kita memang negara Bentar, Bang. demokrasi. Wajib. Coba ya lu kan? aksi di depan kantor Tugasnya presiden. adalah Coba lu pengen lihat. mengamankan. Jadi nggak perlu takut adanya kerusuhan karena Enggak, kita enggak. mempunyai Gua pihak pengen- berwajib yang tugasnya untuk mengamankan. Lu kan bilang boleh aksi di mana aja. Coba lu aksi di depan kantor presiden coba. Biar ditembak lu. Depan mana? Depan kantor presiden coba lu aksi. Lo ngapain nyuruh gua? Lo aja yang aksi sana depan kantor presiden. Ngapain lu aksi depan kantor presiden? Ya, kalau lu Soalnya lu kan ngomong tadi bilang, bebas nggak aksi di boleh. mana aja kan lu Bebas ngomong. untuk menyampaikan aspirasi. Emang nggak boleh kenapa? Kalau lu nyuruh gua, lu aja sana. Emang Lu gua kan- bagus lu apa? Lu kan ngomong aksi bebas di mana Iya. aja. Gua kasih tahu. Iya, ya sudah, lo aja sana yang aksi. Depan kalau perlu depan istana presiden sana lo. Deh. Aksi. Udah tobat lah striker. Ya intinya gitulah ya guys, soal masalah pendapat di muka umum, intinya itu boleh-boleh aja asalkan tujuannya itu untuk dimaksud untuk apa. Cuman dalam hal ini ternyata kita ketahui bahwa aspirasi yang mau disampaikan ini berkaitan soal agar penangguhan seorang terdakwa ini dikabulkan. Berarti itu sama aja mengintervensi keputusan dari hakim. Itu tidak boleh. Bukan begitu Bang Leon, intinya Bang Leon ya? Intinya itu yang saya bilang, di Indonesia tuh hak menyatakan pendapat itu dijamin. Tapi tetap harus melihat tempatnya. Lembaga peradilan itu untuk memeriksa dan mengadili perkara, bukan untuk mendengarkan aspirasi. Bedakan dengan eksaminasi putusan. Kalau eksaminasi putusan itu putusannya dikulik, Berarti selama ini yang dianalisis. menyampaikan aspirasi di PN itu salah ya. Kenapa nggak dilaporkan saja semuanya yang menyampaikan? Banyak kok Saya tuh nggak ngomong dilaporkan, nggak dilaporkan loh ya. Saya menganalisis secara general. Ya, Saya semua nggak menjelaskan perlu, bahwa nggak lembaga perlu peradilan juga. itu Nggak perlu adalah untuk disampaikan. memeriksa dan mengadili perkara. Kalau yang berpendapat dilaporkan makar, saya nggak pernah ngomong begitu. Saya menyampaikan bahwa lembaga peradilan itu adalah untuk memeriksa dan memutus perkara. Siapapun tidak boleh mengintervensi, termasuk dengan mengerahkan massa. Nah, Itu ada kok di Google tuh apa yang ngomong Bang Leon semua. Coba baca. Tidak ada larangan ya, tidak ada larangan untuk menyampaikan aspirasi, ya kan. Apa yang dilakukan itu tujuan untuk baik. Yang penting aksinya aksi damai, menyampaikan dengan baik. Gitu. Toh kalau diterima kita alhamdulillah, kalau nggak terima ya kita berusaha lagi gitu. Jadi jangan pernah kita ke framing dengan apa-apa ya kawan-kawannya. Saya mau izin turun dulu lah. Kasih semuanya. Assalamualaikum. Ntar di sini oke, di rumah teriak-teriak nggak puas. Striker. Mending selesaiin di sini striker daripada lu ke room lu abis itu teriak-teriak, sama aja itu namanya lu mengompori lagi, bukan kita. Di sini justru kita ini meluruskan narasi yang kau ciptakan dengan aksi katanya dibalut dengan aksi damai, tetapi nih Tujuannya
tujuan aksinya untuk apa? Itu kok kita nggak bilang itu anarkis atau enggak. Tujuannya yang ditanya. Ini kenapa sih ikut campur urusan orang? Biarin aja orang mau apa, nggak usah ikut campur sampai seperti ini. Apa lagi? Ada apa dengan Ini apa kalian? lagi ya Allah? Ada apa dengan kalian ikut campur urusan orang? Kalau mau apa Ini ada terjadi apa ya apapun itu Allah? urusan kami, nggak usah ikut campur, nggak usah mengintervensi kami. Ngapain urusan kalian seperti kami? itu? Kayak Ini perempuan urusan aja kita kalian. dong. Ya enggak lah, Ini ngapain urusan jadi urusan kita lu? dong. Ngapain Lah jadi kita urusan lu? masyarakat, saya juga masyarakat Nggak sama ada Bang urusannya Leon sama juga lu, sama. nggak ada urusannya. Ini urusan kita. Ngapain ikut campur? Kalian Kita ini laki-laki kan, kok kayak perempuan sih ikut campur urusan orang? Kita ini siapa maksudnya? Laki itu jadi laki, jangan jadi perempuan. Yang gentle, Kita ini jangan siapa, ikut Bu campur urusan Mira? orang. Kayak mak-mak komplek aja kalian. Bu Mira. Malu-maluin jadi laki. Kita Bu. ini siapa maksudnya, Kalau Bu jadi Mira laki Snack itu ini? jadi Kita ini laki, siapa? jangan jadi perempuan. Ikut campur urusan orang mulu. masalah perempuan. Bukan masalah perempuan apaan, kayak perempuan. Tahu tuh. Orang yang suka ikut campur urusan orang lain itu kayak perempuan. Mak-mak komplek tuh kayak gitu tuh. Bukan orang-orang berpendidikan yang ikut campur tuh. Dari tadi didengerin kok ikut campur urusan orang mulu. Ya terus bedanya apa sama kalian ikut campur? Nggak pernah Bedanya kami kalian ikut apa? campur. Kalian ide apa, nggak pernah kami ikut campur. Ini bukan masalah Kalian itu yang ide. selalu ketakutan dengan ide-ide di sini, selalu melarang, selalu Ketakutan. mencegah apaan. Siapa kalian ikut campur urusan kami? Nggak ada urusannya dengan kalian. Nggak usah ikut campur Yuk. lagi. Siapa ini yang larang-larang? Emaknya siapa tuh? Kita ini justru meluruskan, ya Allah. Datang ya cuma buat Rabbi. ngomel terus pergi. Kan lucu ya. Kenapa sih? Sedih Gini loh, begini Bang bangsa Raffi. kita ini. Gini Bang Raffi, kalau saya Iya, Bang. fokusnya itu Bang Andre, mute dulu Bang. Ya Allah, Bang Andre. Oh iya lagi ngopi, sorry. Iya. kalau saya tuh fokusnya tuh biar nggak ada informasi-informasi yang diberikan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contoh kayak kemarin Ketua Pengadilan Tinggi DKI memperpanjang penahanan dibilang ikut campur. Padahal itu sudah jelas-jelas ada ketentuannya di pasal 29 dan itu bukan urusan ikut campur. Itu memang kewenangan prosedur hukum yang sudah diatur di dalam KUHP. Kalau mau protes, protes ke pembentuk KUHP, jangan protes ke ketua pengadilan. Jangan ketua pengadilan. Kenapa? Tadi saya dengar katanya siapa yang bisa demo di kantor RI 1. Saya pernah demo loh sama tim Ojo. Siapa tuh yang ngomong? Saya sama teman-teman Ojo sampai diundang Ya Allah, apa sih sama Bang? Bapak Jokowi. Enggak, tadi gue denger gitu Bang Raffi. Katanya ayo siapa yang bisa demo di depan kantor RI. Kami demo. Kami dipanggil sama RI sama Pak Jokowi. Hah? Kata siapa nggak bisa demo di depan kantor RI? Kami demo. Kok begitu bahasanya? Agak Leon. Ya memang agak. Assalamualaikum dulu ya, selamat malam semua. Kata siapa tidak di pengadilan negeri tidak boleh demo atau aksi damai itu kata siapa? Coba yang kasusnya Hasto itu kan kita juga ada demo di situ. Di mana letak sisi intervensinya? Oh. Terus Nah, yang di lucunya RI tadi, 1 ayo. kantor Istana Negara itu nggak bisa. Kata siapa? Yang pasti katanya tadi Bapak Leonardus mengatakan dengan jelas kalau nanti mau ditembak katanya sampai depan. Kata siapa? Iya. Jangan terlalu berlebihan. Kami demo dan loh. lebay. Tonton tuh demo ojol tuh di kantor RI 1 hingga akhirnya kami diundang sama Jokowi ke dalam. Baru akhirnya tembus lah. Kecuali demo yang diskusi dilarang di kami. Indonesia itu demo yang anarkis, oke. Kalau mungkin demonya nanti anarkis atau apa sudah bawa senjata tajam, sajam atau apapun itu tidak boleh. Itu benar kalau Itu dilarang. Kata siapa kita nggak boleh aksi damai di pengadilan aneh. negeri itu kata siapa? Bapak Sarjana Leonardus ini begitu kadang-kadang ngomongnya nggak aneh bisa. dari tadi saya dengar. Intervensi Nggak nggak boleh bisa demo. mengintervensi putusan hakim. Kalau putusan hakim tidak adil, di mana letak sisi kita nggak boleh intervensi?
Sekarang gayanya langsung itu di mute. Iya, ntar kau Bang Leo, ntar nggak ngaku kau ngomong begitu. Aku bingung gimana letaknya orang nggak boleh. Saya tadi mau saya naik ini masuk ke perkataannya sini aksi karena tidak dia damai. katanya- Nah itu beda cerita, itu tidak boleh. Katanya Yang Hasto gara-gara aja demo. baru Juli 2025 itu Hasto kan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kata siapa nggak boleh? Kecuali Katanya aksinya tidak berizin. nggak bisa demo di RI 1 ditembak. Kenapa kalian takut? Itu yang ditanya, makanya dengerin, jangan sepotong-sepotong dong. Saya dengerin dari tadi Bapak sepotong. Raffi. Ya udah dengerin, Bang sabar, Raffi saya sabar. dengerin dari tadi. Saya Ya udah, nggak ini, gantian tapi dong, saya biasa nggak lu suka lugu, dengan santai, istilah santai. kita mengintervensi. Iya, kalau misalkan Tidak lu bisa. dengerin. Istilah mengintervensi itu artinya kita Iya, memaksakan diam. suatu Ya udah, hal. kalau lu dengerin dari tadi, sekarang gue tanya, yang ditanya Bang Leon mengenai soal tujuan dari aksi ini apa? Coba lu jawab. Tujuan dari aksinya ini kan kita mau penangguhan penahanan ini bisa dikabulkan, kan seperti itu. Nah, Ya memang betul. kenapa Itu. tidak bolehnya? Di mananya yang nggak boleh? Kalau masyarakat minta seperti itu, nanti kan pihak mereka Ini juga. nih. Kalian itu siapa? Orang pengadilan, orang Mahkamah Agung, Ini. orang siapa? Di Mahkamah Agung aja kita protes yang ini ya. berarti Sidang aksi putusan di situ. hakim sudah terbukti misalnya orang ya. Nih, tuh sudah Bang terbukti Leon tuh, hukuman tuh 5 Bang tahun Leon aja, tuh, ayo kita lu, masih bisa ayo aksi lu. damai di situ. Jangan Dengerin bilang nggak gantian. bisa. Kasih jawab Bang Leon. Lu Gak kalau usah ngomong kasih jawab didengerin Bang lu. Leon. Kamu tadi juga ngomong nyerocos aja. Ya lu aja ngomong mulu nggak mau gantian. Ya kamu aja dari tadi nyerocos, saya lihat kamu juga nggak mau gantian kok sama Rata-rata orang. yang Kamu perempuan jangan suka kenapa bilang sih begitu, ngomongnya Bang. nggak pernah mau gantian sih? Halo. Heran aku juga. Malam Bang. Malam Kak. Ya, Bu Bagus. Malam. Silakan malam, Bu Bagus. Ini Ya, Bang Leon malam. dulu, Bang Leon. Bang Leon jawab dulu Bang Leon ya. Oh sebentar. Mungkin maksudnya Bu itu Bagus gini. silakan. Ya. Mungkin Bang Leon bisa menerangkan kalau aksi ini dilakukan di PN yang diperbolehkan tuh untuk tujuan apa misalnya. Jadi kan supaya nggak salah paham, soalnya yang ditangkap nih kan nggak boleh dilakukan di situ. Padahal maksudnya Bang Leon kan karena tujuannya untuk penangguhan. Kalau untuk penangguhan nggak kurang tepat. Nah yang diperbolehkan tuh misalnya apa Bang? Kalau aksi damai dilakukan di PN? Oke, saya jawab ya. Kalian itu jangan asal ngomong tiba-tiba turun kabur. Saya nggak kabur, tiba-tiba turun sendiri. Ya, saya bacakan coba ya. didengarkan dulu. Saya bacakan. Yang boleh tuh yang gimana misalnya? Bentar, saya bacakan dulu. Ini bukan kata saya nggak boleh demo di depan istana. Saya bacakan. Ini buat tadi yang nanya, dasarnya apa nih ya? Saya bacakan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98, Pasal 9 Ayat 2. Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali A. Lingkungan istana, kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkatan darat, dan objek-objek vital nasional, dan pada hari besar nasional. Jadi bukan kata saya ya, itu kata Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 yang dipakai dasar buat orang menyampaikan pendapat di depan umum. Oke? Tuh. Yang kedua, saya tadi menyampaikan bukan ngomong demo di depan pengadilan ya. Saya sampaikan demo untuk tujuan mengintervensi putusan pengadilan itu tuh nggak boleh. Karena lembaga pra-peradilan itu adalah untuk memeriksa dan mengadili perkara. Oke? Saya sejak awal sudah sampaikan hak menyampaikan pendapat itu dijamin oleh undang-undang. Oke, dijamin oleh undang-undang. Tetapi kalau tujuannya untuk mengintervensi putusan pengadilan, mengintervensi hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, itu yang nggak boleh. Kenapa saya bilang nggak boleh? Kalau semua tindakan-tindakan mengintervensi pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara, itu bisa kacau peradilan di Indonesia. Kuat-kuatan massa jadinya. Gitu loh. Jadi bilang kita Mungkin itu demo. ya, demo. yang Jadi bisa gini loh. dijelaskan gini, Bentar. Bang, biar terang. Bentar mohon izin. Tindakan- Bentar mohon izin. Oke. Bentar mohon izin. Jadi gini, yang bilang mengintervensi siapa? Kok jadi kalian mengasumsikan itu intervensi? Saya juga nggak menuduh kalian intervensi loh ya. Saya menjelaskan. Enggak, tadi bahasanya kok jadi bahasa intervensi? Namanya aja menyuarakan. Apakah itu tujuannya untuk apa? Kita kan nggak tahu. Coba Bang Raffi, apakah saya Tanyalah sejak awal korlapnya, bilang tanyalah demo jenderalnya. intervensi? Lu kata Makanya- siapa? Kok jadi jangan Tadi jadi lebih Bapak lebih paham. Leonardus mengatakan intervensi. Saya aja dengar sendiri loh Pak.
Saya Jelas, makanya Karena dengerin. tujuan aksinya mengintervensi dengerin. putusan hakim atau Makanya pengadilan lah. dengerin. Makanya dengerin secara lengkap. Saya sejak awal menyampaikan. jelas intervensi karena tujuannya untuk Saya sejak awal mengabulkan menyampaikan. permohonan penangguhan Nikita Mirzani. Itu intervensi putusan dari majelis. Emangnya tahu suratnya apa? Tahu suratnya apa? Emang tahu? Udah tanya sama korlapnya? Sabar, ini kan kita lagi bicara soal S-Tracker tadi bicara. Apa tujuannya dibilang? Bukan ke situ Bang Rafi. Namanya orang aksi itu kita harus Lulu tahu. tadi bilang gitu, S-Tracker bilang gitu. Makanya Enggak kok. jangan Enggak, kan Maksud tadi saya kan gini loh. mengatakan melanjutkan kata Bang Raffi ada penangguhan penahanan Apa? itu Tujuan tidak apa? boleh. Tolong apa? Tujuan Ja, apa? kamu jangan membelitkan perkataan orang ya, izin ya. Tadi Anda bilang kalau penangguhan penahanan tidak diperbolehkan. Karena Anda dengar mungkin dari Bang ini jangan melibatkan kepada saya. Oke? Sekarang pertanyaan saya balikin, di mana letaknya tidak boleh? Semua putusan hakim atau apa kalau misalnya merasa orang tidak merasakan keadilan di situ, orang berhak untuk bersuara. Itu maksud saya, whatever itu tujuan aksi damainya. Why? Kan tadi Bang Leonardus mengatakan kalau tujuannya itu untuk penangguhan penahanan itu tidak boleh karena sudah putusan. Di mana letak sisi tidak bolehnya? Kalau merasakan yang bagian pihak mungkin terdakwa atau tersangka atau apapun itulah istilahnya karena saya nggak paham hukum, tetapi itu tidak ada aturan yang nggak boleh. Dan seperti tadi Bapak Leonardus bilang di Undang-Undang 998 pun kita juga dilindungi sama untuk kebebasan berbicara. Jadi nggak usah bahas ke undang-undang ke saya ya Pak. Gimana sih? Gitu aja Pak Leonardus. Kita negara hukum, semua itu harus sesuai dengan aturan hukum. Iya, gini loh Bang. Kalau hukum tidak sesuai, Jadi gini aku tengahi ya. Ini masalah awal itu dari tujuan aksinya tuh apa. Nah, menurut tadi Air Ya, Striker itu makanya. bilang, dengar dulu Bang Delong. Tadi Air Striker bilang untuk menuntut apa penangguhan. Nah, kalau Bang Leonard jelasin, syarat penangguhan itu kan sudah diatur. Jadi salah satunya kekhawatiran tersangka melakukan perbuatan ulang kan, mengulangi tindakan pidananya. Nah, itu salah satu. Ya kan? Dan kalau syarat penangguhan itu kan cukup diajukan oleh keluarga. Ya kan? Nah, makanya substansi itu yang dipertanyakan dari tadi, Bang. Itu. Kata gitu siapa penangguhan itu? Gini loh, Mahfud MD aja pernah menangguhkan orang gara-gara kasus pembunuhan di Bekasi yang salah tangkap, salah Ya, dipertersangkakan. syarat penangguhannya kan ada, Bang. Iya, makanya saya bilang kita kan nggak tahu nih sistemnya bagaimana. Lu jangan ngasih informasi yang salah. Prof Mahfud di kejadian Bekasi. Abang kalau nggak, saya nggak memberikan salah. Itu benar kenyataan. Mahfud MD turun langsung ke Bekasi tentang masalah pembegalan salah bunuh. Yang Bekasi itu kenapa Prof Mahfud MD turun karena korban yang dibegal dijadikan tersangka. Itu kasusnya. Saya tahu kasus Iya, itu. tapi tetap namanya katanya Abang itu kan intervensi. Paham nggak? Gini loh. Prof Mahfud Gini loh, dalam- Abang yang selalu salah memberikan arti kata. dengerin. Apakah Prof. Mahfud MD intervensi nggak ke personel hukum? Prof Mahfud pada saat dia menyampaikan keberatannya Itu sudah ditersangkakan, sudah ditahan orangnya Bang. Abang jangan asal ngomong. dengerin Makanya dulu. Mahfud MD turun. Kan kamu tuh ngomongnya itu ditangguhkan, bukan justru Prof Mahfud itu menyampaikan dia selaku Menko Polhukam menyampaikan ada yang salah dengan proses hukum di Itu intervensi di Polres namanya Bang, Bekasi. sama aja intervensi. Sekarang saya Karena tanya, sudah masuk proses hukum, sekarang sudah saya tanya, ditersangkakan, Prof- sudah ditahan orangnya. Prof Mahfud sebagai Jadi Menko jangan Polhukam ngomong punya kalau kewenangan intervensi. nggak? Prof Mahfud sebagai Menko Polhukam punya kewenangan nggak? Bukan masalah kewenangan, itu namanya intervensi Bang. Presiden aja nggak bisa Bang intervensi Bang, masalah hukum. Punya kewenangan lu Bang. Prof Mahfud. Begitu putusan sidangnya si siapa Tom Lembong barulah dikasih amnesti. Presiden memberikan Itu amnesti. Bang. Presiden memberikan Selesai amnesti. putusan baru presiden memberikan amnesti. Jadi jangan asal ngomong, Jangan itu lompat dulu, intervensi jangan lompat namanya. dulu. Gini, Bang Delong, jangan lompat dulu ya. Bekasi Bukan, ditunjukkan jadi dulu gini ya. Bang Andre. Jadi gini, bentar Bang Iya, Andre. iya, iya. Enggak, maksud Tadi aku- dia aku selalu maksudnya- bilang intervensi.
Iya, gini Bang Andre. ini loh. Ini kan masalah produk hukum. Apa sih Bang ya. Delong susah banget buat gantian Bang, susah amat. Enggak gini loh. Enggak, ini kan produk hukum. Kita tidak boleh mengintervensi produk hukum. Oke, clear. Tapi ada beberapa case memang harus. Kalau Sekarang memang ya. tidak sesuai. Dengerin penjelasan saya soal kasus Bekasi. Kasus Bekasi itu si korban ada dalam posisi alasan pembenar. Dia melawan begal. Yang dipersoalkan oleh Prof. Mahfud adalah di dalam KUHP itu dikenal namanya alasan pembenar. Orang dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana karena alasan pembenar. Itulah yang didorong oleh Prof. Mahfud MD dalam perkara di Bekasi. Ya, bukan soal penangguhan penahanan. Prof. Mahfud itu selaku Menko Polhukam minta supaya aparat penegak hukum itu menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu ada alasan pembenar, dan akhirnya kan penyidik mengakui bahwa mereka salah menetapkan tersangka karena ada alasan pembenar, gitu loh. Itu kasus Bang, Bekasi. makanya saya bilang Bang, gini loh, kita mengakumulasinya. Abang bilang kan intervensi. Kalau bahasa kita selalu bilang berarti itu ada intervensi juga dong. Harusnya diproses dulu, baru kasih amnesti. Duh, ya enggak lah, orang alasan pembenar kok. Abang tahu nggak alasan pembenar itu Kata apa? siapa? Tom Lembong? Tadi kan Anda bahas kasus Bekasi, tiba-tiba Bukan, sama, ini sama juga Bang. Beda Presiden Bang, aja nggak berani beda. mengkutip. Tom Lembong beda sama Bekasi. Aduh. Gimana sih? Bang, Beda ya. satu lagi yang kasus perempuan meninggal ditabrak. Apakah Presiden ikut turut campur? Nggak bisa di dalam persidangan. Tapi begitu sudah selesai persidangan, ketok palu, baru Presiden mengambil keputusan. Bang, bedakan antara ada alasan dalam hukum, Nah, alasan jangan bedakan antara mana? Bang, di dalam Antara hukum aku dan pidana kamu. itu Jakarta sama dikenal Bandung, namanya jangan alasan beda. penghapusan pidana. Di dalam Oke, hukum Bang Delong, pidana dengar dulu, itu dengar. ada namanya Dengar dulu, alasan dengar. penghapusan pidana. Bedakan. Di dalam perkara Bekasi itu ada alasan penghapusan pidana atas dasar alasan pembenar. Kalau yang diamnesti, Presiden itu menggunakan hak politiknya untuk mengeluarkan Hak amnesti dan prerogatifnya. abolisi. Iya, tetap. Makanya dia tidak bisa mengatur tentang masalah persidangan. Lakukan dulu persidangan. Ya sama makanya kan persidangan tuh bebas intervensi kan Bang. Intinya kan itu. Iya, Persidangan ya. makanya itu maksud saya. Ini kan proses hukum, gitu loh. Lah kalau kami melakukan aksi, apakah kalian tahu maksud aksi itu? Sedangkan Udah tadi suratnya aja kata belum Air kalian Striker tadi ketahui. bilang, kan Air Striker tadi udah jelasin Enggak lah, Bang. jadi gini loh. Kan Tujuannya tadi bahasanya untuk menuntut gua dengar, penangguhan. katanya nggak boleh demo. Terus intervensi. Menuntut penangguhan tentang tadi keputusan. tujuannya. Terus kedua, ya kan, ayo coba demo di kantor RI. Bang, mohon izin. Nih saya nih ojol, pernah demo Bang. Bang, Abang ada nonton di YouTube-nya deh. Bang, Kami abang dipanggil pernah- sama Jokowi. Gantian lah Bang Herwanto bukan lah berarti Bang Herwanto kasih bicara dulu Bang Herwanto. Selamat malam Bang Herwanto. Ya, malam. Mungkin ada penengah nih dari Bang Herwanto kan, biar coba dilihat dari narasi Bang Herwanto. Silakan Bang. Ya, seru juga ini ya. Salam kenal semuanya ya. Ya, memang ini memang namanya itu asik ya. Saya juga jadi tadi hanya dengar-dengar aja, jadi pengen gabung juga. Jadi ini kebetulan tadi bahas masalah perkara yang di Bekasi ya. Nah, kebetulan saya waktu perkara di Bekasi itu saya termasuk orang yang turut serta itu mengetahui benar-benar perkara itu seperti apa. Nah, ini kalau bicara masalah intervensi ya. Kalau dulu Pak Mahfud itu tidak ikut campur dalam persoalan itu, pelaku masih jadi tersangka Masuk itu. itu barang. Masuk itu barang. Betul, masuk itu barang. Masuk itu barang. Saya jujur saya ngomong. Sebentar, Bang. Nah, kenapa pada saat itu Polres Bekasi menetapkan dia sebagai tersangka? Itu kebetulan kasatnya teman baik saya. Dia bilang begini, waktu korban itu dibegal Bang, katanya. Nah, dia memang merebut senjata itu. Tetapi pembacokan itu, korban itu mengejar dan dia dibacok lah itu pakai senjata yang direbutnya itu. Nah, itulah yang menjadi dasar penyidik menetapkan dia sebagai tersangka. Artinya dia bukan mempertahankan diri. Nah, karena pada saat itu kebetulan pelaku korbannya itu orang berasal dari satu suku Pak Mahfud. Nah, akhirnya
kalau saya bicara masalah boleh nggak intervensi, itu andai kata Pak Mahfud tidak intervensi, berangkat itu. Nah, jadi kalau menurut saya, intervensi atau tidak intervensi, biarkan saja berjalan. Karena apa? Karena kita sama-sama paham bahwa apapun yang dilakukan orang di luar daripada pengadilan tidak akan bisa mempengaruhi majelis hakim. Betul, kalau itu sepakat. Walaupun umpamanya ada yang berpendapat ini intervensi, ini bukan dan lain sebagainya. Di dalam hukum pun ketika ada gugatan kan ada juga gugatan intervensi. Artinya ada orang yang mau masuk, kan itu juga nanti diperiksa oleh majelis hakim. Kalau memang dia ternyata memang punya kaitan, nah, intervensi ini kan ikut campur, artinya masuk dia sebagai pihaknya. Nah, kalau menurut saya biarkan saja, ibaratnya biar proses hukum ini berjalan, ya karena memang yang pertama memang dilarang enggak, ya Hasto juga waktu sidang berjubel-jubel itu orang melakukan aksi, ya dan proses hukum di mana-mana pun kalau seandainya ada ketidakpuasan, orang juga melakukan aksi, ya tapi tidak mungkin aksi itu akan mempengaruhi, umpamanya gara-gara aksi ini tiba-tiba hakim sampai melampaui batas, enggak juga, saya yakin itu enggak. Jadi ibaratnya ya kita tonton aja ibaratnya. Yang penting kalau menurut saya ini kita sesama rekan sejawat, yang penting diskusi kita itu menghasilkan ibaratnya hal-hal yang bermanfaat bagi yang mendengar. Nah, karena jangan sampai nanti kita di Komal, saya tadinya nggak kenal sama Bang Raffi, nggak kenal sama Bang Leonard dengan Delong, ya, bisa jadi kenal dan bisa tukar pikiran, tambah ilmu kan. Nah, jangan sampai ibaratnya saya juga masuk Komal ini tadinya nggak bermusuhan, nah tiba-tiba jadi musuh. Akhirnya media sosial ini melahirkan permusuhan. Ya kalau saya ibaratnya menonton, ya ibaratnya sepanjang itu tidak ada larangan dan tidak menghambat proses penegakan hukum, ya silahkan aja. Itu kira-kira begitu. Terima kasih. Iya. Nah, kalau itu saya sepakat, tapi jangan menggiring bahwa aksi demo itu disangka intervensi. Enggak. Apakah teman-teman tahu isi suratnya? Apakah teman sudah tanya jenderalnya siapa, jenlapnya? Jadi jangan terlampau dini. Bang, lu itu ngambil pendapat orang sepotong-sepotong. Gua dari tadi tuh udah menjelaskan yang nggak boleh itu kalau tujuannya untuk mengintervensi. Nah, Ya makanya saya bilang, siapa yang mengasumsi itu intervensi? Lah, astaga. jadi gini Bang, maaf kalau saya menelaah ini ada nggak sinkron. Jadi Abang itu maksudnya menjelaskan supaya pada paham. Cuman yang lain itu mengira Abang tidak memperbolehkan karena mungkin yang perlu diterangkan Bang Leon. Tadi kan ditanya dulu sama Bang Raffi, tujuanmu demo apa? Karena penangguhan, nah itu dianggap intervensi. Maksudnya kan mungkin gini ya, mungkin Abang bisa menerangkan dulu yang dimaksud intervensi itu apa. Lalu kalau dilakukan di PN, misalkan tadi jawaban apa yang membuat mereka tuh sebetulnya boleh demo. Contohnya aja, boleh demo di PN itu kalau tujuannya apa? Kalau yang penangguhan kan sebetulnya salah sasaran gitu kan. Harusnya kalau penangguhan itu demo di mana? Misalkan begitu loh Pak. Jadi mungkin ada ketidaksinkronan cara berpikir. Jadi mau diterangkan sampai kapanpun nggak akan nyambung gitu loh. Gini Bu, saya dari tadi itu berpendapat bahwa lembaga peradilan itu adalah lembaga untuk memeriksa dan mengadili perkara, bukan untuk lembaga untuk menerima aspirasi. Karena apa? Lembaga peradilan itu dalam memutus itu bukan berdasarkan aspirasi, tapi berdasarkan alat bukti yang diajukan ke persidangan. Itulah kenapa saya bilang dari tadi lembaga peradilan itu tidak boleh diintervensi supaya putusannya itu betul-betul berdasarkan alat bukti, betul-betul berdasarkan jadi pasal 183 KUHP.
Jadi simpelnya menyerukan supaya ada bisa ditangguhkan itu menyerukan aspirasi ya Bang masuknya ya. Karena itu ya Bang Leon. Gini, itu kan penangguhannya sudah ditolak sama hakim. Oke, Ya kan? harus udah Yang ditolak. dibuktikan dengan disampaikan kembali ke rutan dulu, diperpanjang penahanannya. Ya sudah, Ya. kan sudah diajukan nih. Berarti kan majelis hakim sudah berketetapan itu tetap dilakukan penahanan sesuai dengan pasal 29 gitu loh. Kalau yang tadi dibilang Bang Herwanto itu soal intervensi itu gugatan intervensi pun itu ada syaratnya. Kalau dia punya kepentingan, kalau nggak ada kepentingan ya tetap ditolak intervensinya gitu loh. Dalam hal intervensi ini. Nah makanya saya bilang lembaga peradilan itu adalah lembaga untuk memeriksa dan mengadili perkara. Supaya perkaranya itu betul-betul adil sesuai dengan alat bukti, ajukanlah alat bukti dalam proses pembuktian, penuntut umum maupun penasihat hukum, gitu loh. Oh, gitu Bang Long. Jadi maksudnya kan itu penangguhan sudah istilahnya tidak Iya. gitu. Ini loh Kak, bukan ke situnya. Saya bukan di situnya, cuman dia melebar kemana-mana. Kayak tadi nih, asumsi dia bilang gini. Karena Teniki pernah ngomong di pengadilan, menjudge jaksa. Bang Delong. Izin Bang Delong. Sebelum ke jaksa, sebelum ngomong itu, di pengadilan sudah ngomong sebelum itu Bang. Jadi begini ya, izin ya Bang Delong ya. Siapa yang Makanya pihak pengadilan memberikan isi suara Teniki untuk diputar. ya bentar Bang Delong. Saya ngomong ke Leonard. Bang Leonard, itu kan sudah jelas bahwa masih dimusyawarahkan pihak dari pengadilan kan yang langsung respon kemarin. Jadi jangan menggiring. Yang kedua, kami menyampaikan aspirasi, bukan intervensi. Intervensi itu apabila saya, nggak bisa, ini harus keluar, nggak bisa, keluar. Nah itu intervensi. Nah kalau menyampaikan aspirasi, ya kan pendapat, ya kan kenapa nggak boleh? Sejak kapan, ya kan PN itu tidak boleh masyarakat menyampaikan aspirasi. Cuman Bang Leonardus aja yang mengatakan tidak boleh menyampaikan aspirasi. Bahkan tim advokat, ya kan, tim aktivis, Bang Leonard bukalah di berita itu. Banyak kok yang menyampaikan itu, minta penangguhan, menyampaikan aspirasi. Saya mau nambahin sedikit ya. Dulu waktu apa namanya ini ada salah satu advokat ditangkap ya. Waktu itu saya sebagai advokat ikut campur lah. Ikut campurnya itu begini. Karena pada saat saya diskusi dengan orang pengadilan, dia bilang gini, Bang, kalau seandainya ada advokat ditangkap, nah kemudian ketika Abang membantu advokat itu karena satu profesi, tapi saya tidak melihat ada organisasi advokat atau ada advokat-advokat yang memberi dukungan terhadap advokat yang ditangkap ini. Saya rasa majelis hakim sulit untuk bisa mengabulkan permohonan ini. Nah, jadi menurut saya kalau seandainya ada orang yang melakukan aksi menyampaikan aspirasi agar umpamanya permohonan dari terdakwa itu dikabulkan. Nah, biasanya memang majelis hakim itu melihat juga orang ini mengajukan permohonan penangguhan. Nah, dari rekan-rekan sejawatnya dia, ada nggak kira-kira yang membela dia? Nah, kalau seandainya ternyata dia sendiri, teman satu profesinya tidak ada yang mendukung, bagaimana saya bisa mengabulkan permohonan terdakwa ini? Nah, jadi kalau seandainya menurut saya ada orang menyampaikan aspirasi, yang mungkin contoh perkara Nikita Mirzani, permohonan penangguhan penahanannya diajukan. Tapi ternyata memang dukungan terhadap bahwa orang ini kalau bisa dikabulkan itu tidak ada. Nah, saya rasa mungkin dalam pertimbangan majelis juga bagaimana saya mau mengabulkan. Toh orang ini tidak mendapat dukungan dari RT, dari RW, dari orang-orang halayak ramai, tidak ada dukungan. Bagaimana saya mau mengabulkan? Artinya pertimbangannya mungkin bisa jadi ini menjadi bahan pertimbangan. Tapi kalau seandainya dukungan ternyata sangat kuat, ya bisa jadi permohonan itu dikabulkan. Tapi sekali lagi, saya meyakini memang peradilan itu tidak akan bisa, presiden sekalipun tidak bisa mengintervensi. Nah, jadi, cuman kalau menurut saya,
agar ini hak orang itu tidak kita hilangkan, tidak kita kurangi, sepanjang itu tidak dilarang, biarkan saja hak itu berjalan. Kalau yang dibilang Bang Hermanto sih saya sepakat. Saya nggak ada masalah tadi itu. Cuma maksud saya gini loh, ayo kasih edukasi yang tepat dan baik. Terlalu Kan kita nggak membesar-besarkan. tahu sudah berapa tokohkah yang dikumpulkan. Iya, sudah berapakah tokoh yang yang dikumpulkan, maksud tujuannya apa? Jangan langsung over, seakan-akan intimidasi. Gitu loh. Kalau memang aksinya damai dan berapa tokoh yang akan hadir, kan kita nggak tahu siapa jenlapnya, siapa korlapnya, kan nggak ada yang tahu. Namanya menyampaikan aspirasi di muka pengadilan, apalagi tujuannya kan ke penegak hukum. Lagi pula kan Bapak pengacara ini, Pak Leo juga tahu ya, aspirasi masyarakat itu dilindungi kan oleh undang-undang. Jadi kenapa harus dilebar-lebarkan, dibesar-besarkan gitu? Pakai bahasa-bahasa intervensi lagi, ada katrok lah, katrok. Bukan langsung bilang intervensi. Ya itu lebay nggak Gitu, sih jatuhnya? Karena kan melebar kemana-mana, apa ya, santai aja gitu loh. Lagian itu kan aspirasi. Masyarakat punya pendapat kan, asalkan satu, punya dasar yang kuat. Kan itu dasarnya harus kuat kan, alasan masyarakat untuk mengajukan aspirasi ataupun ekspresi kan ketika melihat penegakan hukum, dasarnya kan harus kuat. Apalagi tujuannya kan ke penegak hukum, bukan tujuannya ke RG, bukan. Tapi tujuannya ke penegak hukum. Jadi jangan terlalu melebar kemana-mana sampai ada kata-kata intervensi dan yang lainnya, Pak. Gak perlu lah itu. Mungkin gini maksud Bang Leo itu mungkin Gak perlu lah seperti itu gitu loh. jadi maksud Bang Leo itu intervensi dalam penegakan hukum itu nggak boleh. Tapi kalau saya menyampaikan pendapat terkait kebijakan pemerintah itu boleh gitu, maksudnya gitu. Yang Bang Leo khawatirkan itu gini, dalam proses penegakan hukum itu jangan sampai ada yang ikut campur tangan, agar apa, proses hukum itu memang benar-benar ini keputusannya memang benar-benar berdasarkan hukum. Nah itu memang saya tidak menyalahkan Bang Leo kalau seandainya dia ada rasa khawatir nih, jangan sampai nanti majelis hakim itu memutuskan sesuatu berdasarkan desakan. Tapi memang kalau seandainya permohonan penangguhan penahanan itu mau dikabulkan, memang benar-benar memenuhi persyaratan dan memang layak nih permohonan ini dikabulkan. Nah, Ya beginilah Pak. jadi sehingga Ya benar. proses Ya tadi memang maksudnya yang betul tuh, Bang Herwanto jelasin benar dah. Bang Herwanto gini lah. Kasus Peggy Setiawan ya Bang. Kita demo lah. Ada beberapa orang yang demo. Tetapi ketika Peggy Setiawan diputuskan bebas, kan begitu kan? Nah, apakah itu dikarenakan yang demo? Kan tidak, karena memang dia tidak bersalah. Kan begitu Bang. Ya kan? Nah, jadi demo ini kan aspirasi saja, hanya bentuk agar apa, berjalannya persidangan itu tidak ada ketidakadilan. Kan begitu, mau itu ketidakadilan untuk IRG ataupun ketidakadilan untuk kita. Begitu konsepnya kan? Sebenarnya udah clear Bang. Tadi Bang Leonard bilang itu hak menyampaikan pendapat itu nggak dilarang, nggak ada. Cuman yang dia ingatkan jangan mengintervensi. Nah itu aja. Sebenarnya masalah di situ. Apa yang dilakukan rupanya kan? Sampai janganlah begitu kan? Karena Abil, saya nggak pernah nuduh demo kalian itu untuk intervensi loh ya. Saya mengingatkan kalau tujuannya itu untuk mengintervensi, itu nggak boleh secara hukum. Kenapa saya bilang nggak boleh secara hukum? Sudah banyak contohnya, anak kiai di Jombang atau di mana itu, karena pendukungnya banyak, dia mengintervensi proses penegakan hukum, dia nggak boleh ditangkap, akhirnya ribut sana sini. Itu yang saya bilang nggak boleh mengintervensi proses penegakan awal diskusi itu di situ Bang, bikin ke sana Bang. Nah, makanya saya bilang ngambil. Tapi dasar diskusinya pendapat dari saya situ itu emang jangan tadi, sepotong-sepotong, jangan sepotong-sepotong. Terus kalian protes nggak Bang Rasman ngasih buat demo kemarin tuh? Kan dia udah dilaporkan sama PN Jakut, apalagi? Bukan, itu kan lagi bersidang. Itu lagi Nah, bersidang. iya, dia kan udah dilaporkan sama PN Jakut.
Infonya Udah dari dicabut. Hotman Paris sudah naik sidik. Terus apa lagi yang mau kita suarakan? Apa yang sudah naik sidik? Apanya? Laporan Itu terhadap masalah hakim. Osman. Lah iya. Itu masalah hakim, dia naik-naik. Ya Allah, dilebarin ke situ. Lo bukan. Ini yang aksi. Si Yang Rasmannya kan. aksi Bang Rasman tuh sampai naik nyanyi. Lah iya, si Rasmannya kan sudah dilaporkan. Ya terus kita mau ngapain lagi? Emang dianya nggak bisa berubah? Ya Laporin yang sudah. mana? Laporin yang mana? Laporin yang mana? Laporan yang mana? Sudah naik sidik yang mana? Yang masalah hakim atau yang masalah demo? Gini loh bang. Gini loh. Silakan, Si silakan. Rasmannya itu sudah dilaporkan berdasarkan informasi dari si Hotman. Laporannya sudah naik sidik terkait yang kejadian di Jakarta Iya, Utara. itu yang masalah hakim yang dia naik, yang demo yang saya bilang. Apakah demo yang si Bang Rasman yang hadir itu intervensi pengadilan? Enggak. Nah, begini. Kalau kalian mengatakan intervensi, coba saya tanya, apa bedanya dengan kalian yang mengintervensi Doktip, ya kan, dengan menjual nama masyarakat melaporkan Doktip? Itu kan intervensi. Masyarakat Nah, itu Raffi, coba jelasin Raffi. Iya. Itu lain lagi Jadi, konteksnya itu. kita sudah banyak contoh-contohnya gitu loh. Kok jadi diomongin orang demo di pengadilan? Asalkan kan satu poinnya, tidak membuat keributan atau kerusuhan. Jadi gini loh, dari awal itu kalau menurut saya gini loh, kita dari awal itu Bang Leo ini tidak menentang, sudah bilang hak menyampaikan pendapat itu tidak dilarang, itu kan haknya warga negara. Cuman yang dikhawatirkan dari awal itu jangan sampai ada intervensi itu Urusannya aja. gimana sampai itu bahasa kamuflase Bang Jadi Dremen. Jadi Bang Leo intervensi urusan Doktip melaporkan dengan menjual nama masyarakat. kalau itu lain konteks, Mana? Bang Air, itu konteksnya lain, itu belum masuk pengadilan, kita nggak tahu itu prosesnya lain kan. Tapi Itu kalau kan nggak boleh intervensi. itu lain lagi. Kalau itu aspirasi ya dulu tanya tuh, itu ada Raffi di atas tuh. Bukan aturan. Nah, tapi kalau yang tidak boleh aksi demo itu adalah intervensi. kalau kasus yang sedang bergulir di pengadilan, itu yang diingatkan oleh Bang Leo tadi, jangan diintervensi. Tapi kalau hak menyampaikan pendapat tidak dilarang kok. Ya, kita masuk Nggak ada aja yang lah. dari tadi dan Masuk aja tentang ke sini. itu. Kita masuk aja ke sini. Di pengadilan. Apa tuh? Di pengadilan, di persidangan, ya. Di Kita Mirjani tidak dibolehkan melihat rekaman video secara utuh, hanya bisa berupa suaranya saja. Alasan hakim, saksi pelapor keberatan kalau video itu diputar. Udah tidak boleh nampak gambarnya, alasannya karena tidak pakai jilbab. Sekarang saya tanya, apakah itu terdakwa mendapatkan keadilan untuk pembelaannya? Saya tanya seperti itu. Ini hal, kita langsung aja ke poinnya. Dari tadi kan ada dasar yang kuat. Tentunya itu kan. Kenapa orang mengajukan aksi damai dan sebagainya. Maka kan harus ada dasar yang kuat. Nah sekarang saya tanya nih sama teman-teman. Ketika Nikita Mirjani tidak diperbolehkan rekaman tersebut yang berupa barang bukti yang dijadikan alat bukti di dalam dakwaan, dia tidak boleh melihat rekaman hanya suaranya saja, rekaman videonya secara utuh tidak boleh, dikarenakan saksi pelapor keberatan dan itu dikabulkan oleh hakim. Apakah ada keadilan untuk terdakwa di situ? Jawabannya sederhana Bang Abil. Kalau itu tidak boleh ditampilkan, maka alat bukti tersebut melanggar pasal 6. Karena dia melanggar pasal 6, maka alat bukti tersebut tidak boleh digunakan untuk memutus perkara Nikita Mirjani. Itu kan kalau putusannya sudah ada, kemudian ada alasan hakim ya memutuskan seseorang bersalah, itu kan baru bisa Bang dikoreksi dari situ. Tetapi Abang kan tadi nanya soal dasar hukumnya, saya jelasin. iya, tapi di sini kan sudah terjadi hal seperti itu dan sudah dilihat. Ya makanya Putusan tadi udah belum jelasin ada. tuh Bang Putusan Abil. belum ada. Makanya Bang MA
Ingat nggak di perkaranya Tom Lembong, saksi dibacakan keterangannya. Ya maksud abang nanti ketika diputuskan baru nanti laporkan hakim begitu kan? Iya, Bukan, kan ada upaya. bukan. Tidak Enggak, dipertimbangkan. itu betul gini. Tidak dipertimbangkan. Udah Nah, itu tadi terbaca, benar. udah Di dalam terbaca perkara seperti itu. hasto, Udah terbaca. ada alat bukti elektronik yang tetap diperdengarkan hakim. Tetap didengarkan pada saat pemeriksaan, tapi di dalam putusan akhirnya dibilang alat bukti tersebut tidak Tidak dapat pertimbangan. Tidak dipertimbangkan. Nah, demikian juga dalam Ya. kasus ini. Berarti Berkala nunggu itu putusan, alat kan? bukti tidak dapat Nunggu ditampilkan putusan, secara utuh, maka alat bukti tersebut melanggar pasal 6 Ya, Undang-Undang ITE. nunggu putusan kan? Saya tanya nunggu putusan nggak kalau gitu? Ya iya. Ya Ya, udah. kan tidak dipertimbangkan. Kayak mana Joko? Berarti nunggu putusan kan? Lah emang Nah, semuanya di harus sini. nunggu putusan, Bang. Terus gimana? Iya. Tapi begini bang, ya. Ketika melihat, Tadi kan kamu nanya dasar hukum, saya jelasin dasar saya hukumnya. tidak ada nanya dasar hukum di situ. Saya tidak pernah nanya dasar hukum dari tadi saya mengatakan. Apakah Tadi ada ada. keadilan? Saya tanya. Ada tadi lu lupa aja. Nggak ada aku mengatakan dasar hukum. Ada, Bang. Tadi ada. Sekarang gini, kalau tidak ada, Oke, nanti saya minta lanjut. rekaman sama Ladusing gimana? Ada sudah. Kau usah itu enggak substansi. Udahlah, jangan Ini lagi. udah dijelasin bahwa Saya ada hanya pertimbangannya. mengatakan apakah di situ ada keadilan untuk terdakwa? Itu yang saya tanyakan. Itu poin yang Bang, saya tanyakan, bukan kalau dasar alat hukum yang saya buktinya tanyakan. tidak dipertimbangkan, ya apa keadilan mana yang terganggu? Loh, disinilah saatnya bang. Lah, hakim kan memberikan keputusannya lewat putusan. Ini kan Bang, ketika masyarakat kayak mana dia maksudnya? Ketika masyarakat melihat ya di persidangan seperti itu, masyarakat kan tidak buat owner dan sebagainya atau ada intervensi, kan tidak, hanya menyampaikan agar ya persidangan itu seadil-adilnya, kan begitu. Bang, kalau Ada tidak hak dari dipertimbangkan terdakwa dan buktinya, itu tidak ada kerugian bagi terdakwa. Kan sudah ada hukum acaranya. Ada syaratnya. Sekarang gini, siapa yang bisa memastikan bahwasannya itu nanti tidak akan dipertimbangkan oleh hakim dan tidak akan dijadikan pertimbangan? Siapa yang bisa memastikan? Saya tanya di sini. PH-nya dalam pembelanya harus menegaskan bahwa alat bukti Saya tersebut tanya, tidak siapa yang bisa memastikan di dalam putusan hakim nanti tidak akan diterapkan terkait dengan misalnya nih kita diputuskan bersalah dan pertimbangannya itu. Siapa yang berani menjamin tidak ada itu? Ya sekarang saya balik ke abang. Emang abang bisa jamin itu pasti dipertimbangkan? Justru itu. Lah, Berarti ya, kan ketika kita ya makanya kita kan tunggu, Bang. mewanti-wanti. Itu kan sudah ada dasar hukumnya. Alat Kita kan bukti elektronik mewanti-wanti itu. jangan sampai itu terjadi. Apa salahnya? Makanya PH-nya itu kayak seperti PH-nya Hasto pada saat persidangan yang lalu, dia getol menyuarakan alat bukti ini tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Makanya hakim akhirnya menyampaikan bahwa alat bukti tersebut tidak dipertimbangkan. Itulah tugasnya penasehat hukum untuk membela. Ya, kalau Beda kita kasus, tadi gua ngomong beda kasus nggak boleh. Lu bukan ini Sekarang lu ngomong beda kasus lain boleh, gimana lah ini? Ini lucu, inilah makanya begitu mau buang gua air ngasih besar contoh situlah. ke lu Lu ngasih contoh yang gua tidak juga ngasih dipertimbangkan contoh. hakim. Ada apa itu masalah dokter dilaporkan dengan menjual nama masyarakat? Apakah itu bukan intervensi namanya? Ya gua nggak tahu Kamu itu nanya ke urusan, siapa? saya nggak ikut Ke Raffi? urusan itu, tanya ke Raffi. Kita aja nggak tahu tuh, Bang. Ya iya, gua nggak tahu urusannya itu, ngapain lu tanya ke gue? Tanya ke Raffi, itu ada orangnya di situ. Jadi jangan mengatakan intervensi. Di sini nggak ada yang mengintervensi, tapi di sini menyampaikan aspirasi. Jangan Ya kan seolah-olah nggak dilarang emang. kata aksi demo seolah-olah kalian membuat penggiringan opini bahwa akan terjadinya Tanya ke Bang Herwanto, tanya ke Bang Herwanto, boleh nggak Bang mengintervensi hakim dalam memutus perkara? Siapa yang mengintervensi? Saya tanya, Bang Leonardus. Lah sekarang saya tanya, siapa yang menuduh kalian mengintervensi? Mengintervensi putusan Nih. permohonan. Arslaker tuh udah ngomong tuh. Intervensi. Raffi Itu udah penekanan. ngomong tuh. Menyampaikan Permohonan. aspirasi itu nggak ada namanya larangan. Mengintervensi permohonan agar penangguhan itu dikabulkan. Itu Itu kan intervensi itu. Itu kan permohonan, bukan mengintervensi. Intervensi itu begini, Bang. Nggak bisa, harus keluar. Nah, itu intervensi. Oke, sip. Oke, bentar, Bang. Kalau menurut saya masalah intervensi kita tutup dulu, udah selesai itu. Nah, sekarang pertanyaan tadi dari Bang Abil tadi kan kalau terkait dengan ada rekaman yang diminta oleh terdakwa agar ini dibuka. Nah, saya menganggapnya begini, saya tidak mempersoalkan apakah itu nanti di bahan pertimbangan oleh majelis hakim atau tidak.
Tapi saya menganut bahwa proses di persidangan itu adalah mencari kebenaran material. Nah, saya setuju kalau seandainya memang itu diputar, ya diputar dan memang terdakwa memang pengen tahu kebenaran itu apa, apalagi sekarang ini perkara Nikita Mirzani ini sudah menjadi perhatian publik yang sangat luas. Jadi memang saya sendiri pun pengen gitu kebenaran itu sebenarnya terungkap. Nah, saya setuju bahwa di persidangan itulah tempat kita benar-benar mengetahui apa sih yang sebenarnya terjadi. Nah, benar nggak ada tindak pidana umpamanya seperti yang dituduhkan oleh penuntut umum kepada terdakwa. Nah, saya juga setuju yang Bang Abil tadi mengatakan bahwa adil nggak? Ya, ini kan pertanyaannya begitu kan. Kalau sang terdakwa ini meminta sesuatu yang menurut dia, saya pengen ini dibuka seterang-terangnya. Nah, kalau itu tidak disetujui akan timbul pertanyaan adil nggak nih? Nah, saya juga sering mempertanyakan gitu kan kepada pengadilan atau majelis hakim juga. Seseorang ya yang proses tahapannya, artinya hukum acaranya sudah benar nih, laporannya benar, panggilannya benar, pemeriksaannya, penyidikan semuanya benar nih, sampai duduk di kursi menjadi terdakwa. Kalau prosesnya semuanya sudah benar, siapa yang bisa memastikan bahwa orang ini akan mendapatkan putusan yang adil? Belum tentu. Terdakwa belum tentu mendapatkan putusan yang adil, walaupun hukum acaranya sudah digunakan sebagaimana mestinya. Apa kabarnya kalau seandainya terdakwa dihadirkan di sana, ternyata ada hukum acara yang memang tidak digunakan. Nah, kalau menurut saya, ya biarlah hakim membuka ruang seluas-luasnya agar apa kebenaran ini terungkap. Karena kan kita masih tanda tanya juga nih, apakah terdakwa benar melakukan tindak pidana atau justru pelapornya yang benar menutupi ada kejahatan sampai dia berani memberikan uang segitu besar kepada orang. Ada permasalahan apa sih kok orang ini bisa memberikan uang sebesar itu kepada seseorang ini? Nah, saya juga penasaran sebenarnya, pengen dibuka agar apa? Agar kebenaran itu terungkap. Tidak mungkin lahir keadilan kalau kebenaran itu tidak terungkap. Nah, saya termasuk orang yang mendukung bahwa silakan aja buka aja, nggak apa-apa. Semua apa yang terjadi buka aja. Agar apa? Agar kebenaran itu terungkap. Karena persoalan ini sebenarnya juga baik pelapor maupun terlapor ini kan sama-sama nih, kalau kita melihat apakah ini yang melakukan kejahatan atau ini melakukan kejahatan. Saya pribadi penasaran juga, segitu banyaknya uang diberikan pada seseorang, ada hal apa yang harus ditutupi. Nah, sampai orang ini memberikan uang sebesar itu. Nah, sekarang kebetulan di persidangan, terdakwa meminta bahwa ini dibuka saja. Nah, artinya kalau seandainya pelapor keberatan, nah inilah yang menurut saya kecewa kalau majelis hakim, oh ini keberatan. Semua itu ada kewenangan di majelis hakim. Kalau majelis hakim menilai penting ini, agar apa? Penegakan hukum ini bukan hanya kepentingan terdakwa, kepentingan penuntut umum, kepentingan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau di pengadilan itu sudah menunjukkan ketidakadilan, maka akan mengancam keadilan di seluruh pengadilan. Nanti dengan ditolaknya seperti ini, itu nanti majelis hakim di pengadilan lain juga akan menolak juga orang mau membuktikan kebenaran yang sebenarnya seperti itu gitu. Jadi saya mendorong ibaratnya buka saja. Biar apa? Biar tahu yang sebenarnya terjadi itu apakah benar pemerasan atau justru orang yang memberikan uang ini justru ada kejahatan yang harus ditutupi. Gitu. Bang Herwanto, ternyata itu sudah dibuka videonya. Cuman nggak boleh ditampilkan ke publik karena alasan dia tidak pakai jilbab, alasan agama. Ya, udah dibuka. PH ini tar dulu, ini lagi yang salah. Tar dulu, ini lagi salah. Nih yang saya nonton, saya lihat sendiri. Awal mula diputarlah suara, ya. Tapi PH Niki membaca dengan dakwaan ternyata itu video. Maka PH-nya Niki memprotes ke hakim. Ini lagi salah Bang Leo. Makanya saya bilang kalau mau nonton beli kuota full. Salah Anda. Nah, begitu akhirnya terjadi perdebatan sama hakim, diskorlah. Habis diskor, barulah kami dilarang live. 1 jam nih. Disitulah diputar tanpa ada kami.
Yang Nah, live di TikTok itu dilarang maupun wartawan maupun kita. pertanyaannya, enggak, pertanyaannya Delong. Pada saat sidang tertutup itu hanya PH, PU sama hakim yang lihat, diputar nggak videonya? Kagak bang, di kita nggak dikasih bang, hanya orang Lah itu yang iya, nonton. Bang Long. Itu pun di Nggak, layar. kewajiban hakim harus nunjukin buktinya ke lu. Itu pun di layar hanya berupa rekaman suara aja. Gitu loh. Rekaman suara bang di Makanya layar. dengarkan. Lu tanya Bang Herwanto itu, pembuktian itu ke PH, PU, hakim, bukan ke publik. Abang dengar nggak, Bener Bang? bang. Hanya berupa rekaman suara. Yang itu video harusnya. Iya kan, tapi akhirnya diputar. Tadi Bang Delong Ya bilang diputar, itu tapi rekaman mereka suara. Iya, nggak diberi akses. tapi gini loh, Nah. tapi Bang Leo langsung salah memberi penjawabannya tadi, makanya saya benerin. Lo bukan, gini Saya loh. benerinnya Pada itu. akhirnya diputer nggak? Pada akhirnya diputer Jangan nggak? bilang, jangan sekarang bilang pada akhirnya, nggak ke situ kau bilang.